Ya, sudah kemarin ya. Yang kedua, sunat ia bersabar atas kesakitannya, ya, dan meninggalkan gelisah dan masam muka daripada penyakit itu. Jadi sakit itu nggak bersabar. Jadi apabila kita sakit tuh gelisah, ada orang sakit tuh apa namanya itu maki-maki ya, Iya. nah, itu dosa. Kalau sengaja berdosa. Aduh, ada Banyak. Gimana kalau sakit memang? Sakit macam mana? Kalau memang sakit gimana lah tuh? Jadi makanya kita nggak bisa tidur sabar dan redok sama Tuhan. Sakit itu Khusus aja gitu bang. sabar itu Itu sakit. sabar itu bukan berarti kita tidak bisa merasa sakit. Kalau ngeluh baca boleh ya bang? Merasa sakit, tapi kita sabar tuh istilahnya kita menahan dengan sabar. Itu maksudnya sabar redok gitu, ikhlas kita. Bukan berarti tidak merasa sakit. Perbedakan dengan orang yang tidak bisa sabar. Cuma orang tidak sabar kan? Kemekek aja. Nah itu maksudnya. Busul bang. Jadi kalau kita sabar dapat pahala. Nah itu juga kan parido itu dia. Kalau sakit yang Ketiga sunat membaca akan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini zikir Nabi Yunus ketika di perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali. Jadi kita sakit itu disunahkan sering baca nih zikir nih 40 kali. Karena telah datang daripada hadis ya dari Nabi ya, siapa-siapa membaca akan dia dengan bilangan tersebut kali pada ketika sakitnya dan mati ia padanya, ya niscaya diberi oleh Allah Ta'ala akan dia pahala orang yang mati syahid. Nah, seperti orang mati syahid sakit tak baca 40 kali mati seperti syahid ya. Dan jika sembuh daripada penyakitnya itu niscaya diampunkan Allah Ta'ala akan dosanya. Sehat pula dia diampunkan dosanya. Semuanya sakit tadi ada dosa lalu kan, mungkin Tuhan mengampunkan dosanya itu. Ya 40 kali baca subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian keempat, sunat membaca akan qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Akhirnya 100 kali. Surah Ikhlas 100 kali. Tadi ya zikir Nabi Yunus supaya selamat daripada fitnah kubur. Sebagaimana sunat pula membaca zikir ini. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah. Jadi tadi Ikhlas 100 kali. Hikmahnya ya diselamatkan dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu keburukan kubur, siksa kubur maksudnya. 100 kali baca kalau ada sakit, baca 100 kali. Sampai 100 kali. Mati, insyaallah dia selamat dari fitnah kubur. Fitnah itu artinya keburukan. Jadi kalau bahasa fitnah itu kalau kita kan kalau bahasa fikirnya fitnah itu kan orang kena fitnah maksudnya. Orang tidak melakukan kesalahan tapi dituduh fitnah. Tapi kalau yang segi umumnya fitnah itu tadi itu kalau masalah IK-nya itu fitnah kubur misalnya kan, keburukan kubur, siksa kubur misalnya itu. Telah bersabda Rasulullah SAW, siapa membaca zikir ini yang tadi ya, la ilaha illallah tadi ya, dalam sakitnya dan mati ia niscaya tiada dibenarkan oleh api neraka memakannya. Itu pula itu tadi ya. Seperti diriwayatkan akan dia oleh Tirmidzi ya, Imam Tirmidzi. Kelima, sunat melampiaskan membaca Quran, terutamanya surah Al-Ikhlas tadi dan ayatul kursi dan akhir surah Al-Asyar. Tahu dah surah Al-Asyar apa? Saya ngamalkan surah Al-Asyar nih. Masalah akhirnya itu dari ayat 21 sampai habis. Lau anzalna hazal qur'ana tuh. Jadi benar salah itu ya. Sampai akhir surah Al-Asyar itu zikir dan doa dan segala hikayat orang soleh dan perjalanan mereka itu
ketika matinya. Jadi ketika sakit boleh Ikhlas, ayat kursi, akhir surah Asyar. Dari surah yang 21 sampai 24 salah 24 akhir. Keenam, sunat senantiasa ia di dalam kebersihan dengan memakai baju kain yang suci dan berhias dengan berwangi-wangi parfum ya seperti hari Jumat, dan menjauhi segala najis dan menyuruh ahlinya, warganya maksudnya, memutung kukunya dan bulu kumisnya dan bulu ketiak dan ari-ari bulu kelamin. Nah, itu. Jadi kalau kita sakit ya, khususnya bagi laki-laki itu disunatkan pakai baju yang bersih, pakai wangi-wangi seperti pakai hari Jumat. Itu untuk laki-laki ya. Itu perempuan juga boleh. Kemudian memotong kuku, memotong kumis bagi laki-laki, ketiak bagi laki-laki dan perempuan, dan ari-ari bulu ari-ari bagi laki dan perempuan bagi yang mau. Itu sunnah ya, sunnah. Bahkan dalam suatu pendapat ulama itu ya, perempuan itu bagi